Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga. Thalithan al-qabulu limaktadathu hadhil kalimah biqalbihi wa lisanihi. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil musyrikin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun ay yastakbiruna an yaqulaha kama yaquluha al-mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqil islam wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla muttafaqun alaih. Syarat yang ketiga al-qabul, menerima. Kalau menerima ini berarti lawannya apa? Menolak. Dia tidak menolak. Justru dia menerima. Limaktadathu hadhil kalimah. Dengan apa yang terkandung dari kalimat tersebut. Menerima konsekuensi yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Karena ada yang dia mengucapkan tapi dia menolak. Biqalbihi wa lisanihi. Dia menerima konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah biqalbihi, dengan hatinya, wa lisanihi, dan lisannya. Jadi ada kesesuaian antara hati dan lisannya. Kadang ada yang beda antara ucapan dengan hatinya. Masih belum benar. Berarti dia masih belum menerima. Kalau yang namanya menerima itu sama antara hati dengan lisannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum. Ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Sesungguhnya mereka idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, disampaikan, dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tersebut. Namun setiap kali disampaikan kepada mereka, setiap kali diucapkan, dikatakan, disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, apa yang mereka lakukan? Yastakbirun, mereka enggan ataupun sombong. Sombong dengan kalimat tersebut sehingga tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya. Bahkan mereka wayaqulun, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami li syairin majnun, hanya karena tukang syair yang gila, penyair yang gila. Justru mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka itu tadi Tuhannya banyak dan senang dengan Tuhan yang banyak. Apakah hanya karena tukang syair gila itu kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini? Ini ucapan mereka. Yastakbiruna an yaqulaha, mereka enggan untuk mengucapkannya kama yaquluhal mu'minun, seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Dan sahabat mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkannya apa? Biqalbihi, dengan hatinya. Dia mengucapkan tersebut, kemudian ada orang yang mengucapkan tapi tidak menerima.
Diucapkan iya, tapi hatinya menolak. Atau bahkan dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan, maka sama saja dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau, tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya. Dan ini seperti apa? Seperti keadaan atau kondisi ubadul kubur, orang-orang yang menyembah kuburan. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi apa? La yatrukunal ibadata, tidak mau meninggalkan ibadah kepada kubur. Ketika dia melakukan yang bertentangan, berarti pada hakikatnya apa? Tidak menerima. Fala yakunun qabilin, mereka tidak menerima limakna la ilaha illallah, dengan makna kalimat la ilaha illallah. Kalimatnya apa, ucapannya la ilaha illallah, walaupun dia ucapkan berkali-kali, tapi masih senang sujud ke kuburan, masih senang nyembah kuburan, ini sama saja dia menolak. Jadi lisanul hal, kondisi dia, keadaan dia menolak, walaupun lisanul maqal, ucapannya itu mengatakan apa? Kalimat la ilaha illallah. Jadi sama saja bohong atau dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang muttafaq alaih, kata beliau, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk apa? Untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga atau sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini mungkin sudah dipelajari panjang lebar ketika mempelajari kitab apa? Al-Arba'in Nawawiyah. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu, maka telah dilindungi dariku, malahu, hartanya, wa nafsahu, dan jiwanya. Maksudnya jiwa dan hartanya haram untuk ditumpahkan, tidak boleh diambil tanpa keridhoannya. Kalau seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Tidak ada hal-hal yang dengannya seseorang boleh ditumpahkan darahnya. Tentunya ketika dia murtad. Adapun hisabnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wajal. Hisabnya, perhitungannya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan diperhitungkan.